Ketahanan pangan merupakan kondisi yang diperlukan bagi kemajuan peradaban dan masa depan manusia. Sejak beberapa abad lalu, peradaban selalu berkembang pesat di mana manusia dapat mengorganisir dan memastikan bahan pangan selalu tersedia. 1000 tahun lalu, bumi hanya dihuni oleh sekitar 300 juta orang. 500 tahun kemudian, angkanya diperkirakan naik menjadi 500 juta orang. 200 tahun lalu, jumlah penduduk dunia kembali meningkat menjadi 1 miliar. Dan sejak itu, populasi dunia terus melonjak hingga 6 miliar pada tahun 2000. Para ahli memperkirakan akan ada lebih dari 9 miliar penduduk dunia pada tahun 2050 yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Dan 300 juta diantaranya hidup di Indonesia. Namun, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, jumlah lahan yang tersedia untuk pertanian semakin berkurang. Sehingga, para petani harus mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari tanah yang tersedia dengan tetap mempertahankan kualitas tanah dan air untuk keberlanjutan pertanian di masa mendatang. Pada saat yang sama, pertanian di seluruh dunia akan menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim, kekeringan, dan perubahan periode dan musim tanam yang akan terjadi secara drastis akibat perubahan temperatur dan kelembapan tanah. Dengan demikian, ketahanan pangan di masa depan salah satunya akan bergantung pada kemampuan adaptasi benih dan budidaya pertanian untuk menghadapi tantangan yang ada. Para ilmuwan terus berusaha menemukan berbagai cara untuk meningkatkan hasil panen melalui metode pemuliaan modern, salah satunya dengan menggunakan radiasi. Metode ini pun mampu menghasilkan varietas tanaman dengan sifat yang jauh lebih baik dibandingkan varietas induknya. Seperti waktu tanam yang lebih pendek, hasil yang lebih tinggi, meningkatkan sifat kualitas tanaman yang mampu beradaptasi dan toleran terhadap perubahan faktor iklim, serta memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan penyakit tanaman. Untuk menghasilkan mutasi tanaman yang diinginkan, biji atau bagian tanaman lainnya dipaparkan dengan radiasi pengion, seperti sinar gamma. Benih yang telah diradiasi kemudian ditanam dan diseleksi untuk mendapatkan karakteristik yang diinginkan. Tanaman hasil seleksi kemudian ditanam selama beberapa generasi untuk menghasilkan tanaman yang homogen atau seragam. Tanaman mutan tersebut selanjutnya diuji di beberapa lokasi di Indonesia, bersama dengan varietas induk dan varietas kontrol untuk mengetahui daya adaptasi dan kestabilan hasilnya, sebelum akhirnya dilepas ke masyarakat. Walaupun diradiasi, para petani dan konsumen tidak perlu merasa khawatir. Proses ini tidak meninggalkan sisa radiasi pada bahan pangan. Proses ini juga telah digunakan oleh lebih dari 70 negara di dunia, seperti Cina, Brasil, Mesir, Jepang, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, termasuk Indonesia. Teknik mutasi radiasi telah digunakan untuk menginduksi mutasi secara aman dan meningkatkan keragaman genetika tanaman seperti padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, sorghum, gandum, dan sebagainya. Metode pemulihan tanaman merupakan salah satu solusi pemenuhan kebutuhan pangan yang berkontribusi pada masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah.